Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah warahmatullahi wabarakatuh. arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, puji serta syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat sehingga kita dapat dipertemukan kembali dalam forum Golden Habit Forum yang insya Allah penuh akan keberkahan ini. Salawat serta salam mari senantiasa kita curah limpahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabiin tabiatnya, dan juga para pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak dan Ibu seluruh partisipan Golden Habit Forum yang insya Allah dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua bersama-sama dapat bertemu kembali dalam Golden Habit Forum yang pada hari ini memasuki episode yang ke-126. Insya Allah topik yang akan dibawakan oleh Ustadz kita, guru kita, masih berkenaan dengan tugas keilmuan manusia yang mana merupakan rangkaian dari topik yang disampaikan pada beberapa waktu lalu. Insya Allah nanti kita akan mendengarkan, simak baik-baik dari apa yang akan disampaikan oleh Ustadz Agus. Selanjutnya seperti biasa nanti kita akan buka sesi tanya jawab. Bapak dan Ibu sekalian, mari sama-sama kita buka kajian Golden Habit Forum pada pagi hari ini dengan melafazkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, segenap partisipan Golden Habit Forum, rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini dipertemukan kembali dalam kajian Golden Habit Forum episode yang ke-126. Alhamdulillah keterwakilan mulai dari Papua, NTT, Sulawesi, Kalimantan, Jawa, Sumatera sudah ada di ruang Zoom ini. Mudah-mudahan ya, kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat menjalani aktivitas keseharian kita dengan cara yang sebaik-baiknya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita masih melanjutkan materi-materi sebelumnya tentang tugas manusia sebagai khalifah fil ardh. Di situ ada tugas keilmuan yang harus kita emban. Ini masih seputar tugas keilmuan manusia di bumi. Nah, kita masih melanjutkan tentang bagaimana kita membangun kompetensi sehingga kita dapat menjalani tugas itu semakin hari semakin baik, semakin hari semakin berkualitas. Ini sekedar refresh, tugas keilmuan manusia, menampakkan kehendak Allah dalam mencipta, membentuk, mengurai, merangkai, mengubah, mengganti berbagai potensi bumi dan mendayagunakannya sesuai syarat.
Yang ini aktualisasinya adalah bisa dengan meneliti, menulis, ya, mengajar, menjalani profesi yang kesemuanya itu harus sesuai dengan petunjuk Allah. Kalau kita ingin yang kita lakukan itu termasuk bagian dari pelaksanaan tugas sebagai khalifah fil ardh. Jadi semuanya mesti kita lakukan sesuai petunjuk Allah. Oleh karena itu kita hari demi hari mesti membangun kompetensi keilmuan itu. Sehingga dari waktu ke waktu kita semakin kompeten. Ini juga merefresh apa yang sudah kita sampaikan kemarin, ya, bahwa kompetensi dibangun atas landasan akidah yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Sebenarnya intinya landasannya, dasarnya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Yang pilar-pilarnya ada akhlak, ibadah, ya, muamalat, kemuhammadian, yang kesemuanya itu, ya, sebagai pilar-pilar di dalam membangun kompetensi al-Islam kemuhammadian kita. Nah, tapi pada intinya adalah, ya, Quran dan Sunnah sebagai sumber terpenting. Oleh karena itu kita mesti menguatkan, ya, tiap hari, ya. Jadi tiap hari tidak boleh berlalu tanpa penguatan, peningkatan kompetensi kita. Nah, prosesnya itu dengan apa? Belajar, memahami, mengamalkan, menyebarkan. Ini proses yang mesti selalu kita lakukan. Belajar, memahami, mengamalkan, menyebarkan. Itu tidak boleh berhenti, ya. Dalam siklus kehidupan kita, itu semuanya mesti kita jalani. Jadi belajar tiada henti, memahami terus-menerus, meningkatkan pemahaman, sehingga pengamalan kita itu makin hari makin berkualitas, karena didasarkan atas pemahaman yang semakin hari semakin komprehensif. Nah, dengan bekal pemahaman dan pengamalan, ya, pengalaman mengamalkan, ini kemudian kita bisa menyebarluaskan. Jadi kita menyebarluaskan Islam itu didasarkan atas pemahaman dan pengalaman mengamalkan. Sehingga yang kita sebarkan akan lebih oke. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, nah ini dasar Quran yang mestinya ini menjadi kompetensi paling penting yang kita semua wajib untuk semakin hari semakin memahaminya. Jadi mestinya paham kita tentang Quran hari ini lebih baik dari kemarin. Esok kita siapkan lebih baik dari hari ini. Sehingga kita perlu membaca Al-Quran dari awal sampai akhir dengan memahami maknanya. Saya menyarankan Bapak Ibu sekalian memilih Al-Quran yang ada terjemahan per kata. Ya, seperti yang ada di layar itu, ya. Sehingga ketika kita membaca, ya, mungkin sebagian besar kosakata kita sudah kuasai, tetapi ada saja mungkin yang kita masih kesulitan memahami, atau mungkin masih blank di dalam memori kita. Kita tinggal lihat bawahnya, kemudian kita bisa memahami konteks ayat itu. Seperti yang tercantum itu misalnya wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya. Kita tahu makna kata demi kata. Ya. Wa dan il, ketika qala berkata, berfirman, rabbuka Tuhanmu, ya. Li bagi al malaikah, malaikat dan seterusnya. Jadi
kita membaca Al-Quran itu sekaligus memahami maknanya. Dan itu perlu kita lakukan dari awal sampai akhir. Karena sebenarnya Al-Quran itu tata urutnya, ya, mulai Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, dan seterusnya sampai An-Nas, itu juga sudah mengandung metodologi bagaimana kita memahami Islam secara komprehensif. Itu dibimbing langsung oleh Allah, ya, Rasulullah, ya, itu menentukan tata urut itu, ya, sehingga tata urut Al-Quran itu seperti yang ada di dalam mushaf yang selama ini kita baca, itu sebenarnya sudah terkandung metodologi bagaimana kita memahami Islam secara komprehensif. Sehingga kita perlu membaca terus dari awal sampai akhir untuk apa? Untuk merunut metodologi pemahaman Islam kita itu semakin baik. Dan setiap kita membaca, tentu ada yang masuk di dalam memori kita. Ya, kita perlu memorize, memasukkan pemahaman terhadap ayat-ayat yang kita baca sedikit demi sedikit masuk ke dalam pikiran kita, di dalam otak kita. Sehingga dengan membaca dari awal sampai akhir, ya, pemahaman Islam kita itu pemahaman yang komprehensif. Tidak hanya memilih ayat-ayat tertentu saja untuk kita baca, ya, tapi kita perlu membaca semuanya supaya apa? Kita memahami sumuliyatul Islam, ya, memahami Islam yang kafah, ya, dari awal sampai akhir. Dan kita tidak perlu khawatir untuk apa? Untuk mendapatkan kesulitan di dalam memahami itu. Karena Allah sudah memudahkan kita untuk bisa memahami Al-Quran. Itu jaminan Allah yang disampaikan di dalam Quran surah Al-Qamar, ya, itu sampai disebut 4 kali, ayat 17, 22, 32, dan 40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudakir. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk zikir, maka adakah yang mengambil pelajaran? Jadi Allah membuat Quran itu mudah, maka kita jangan mengatakan sulit, karena itu berbeda dengan apa yang telah Allah tunjukkan pada kita. Quran itu mudah. Oleh karena itu, ya, kita harus berusaha untuk memahami, karena kita sudah diberikan kemudahan. Tentu prosesnya tidak bisa sekaligus. Tetapi yang penting, bahwa Quran itu lidzikri. Quran itu lidzikri. Untuk apa? Zikir. Ya, untuk zikir. Apa itu zikir? Ya. Terjemahan bebasnya atau terjemahannya adalah ingat. Zikrullah, ingat Allah, ini bisa kita pahami sebagai ingat Allah dalam berpikir atau mengambil keputusan untuk bertindak, melakukan atau tidak melakukan suatu aktivitas sehingga sesuai dengan petunjuk Allah. Nah, Bapak-Ibu sekalian, kalau kita ingat Allah itu yang kita ingat apanya? Tentu yang kita ingat adalah petunjuknya. Allah memberikan petunjuk. Jadi kalau kita ingat Allah, yang kita ingat petunjuknya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil ulil albab. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi ulul albab
yakni orang-orang yang mengingat Allah waktu berdiri, duduk, dan berbaring. Jadi kita waktu berdiri, duduk, berbaring, itu kita ingat Allah. Itu ulul albab. Berdiri, duduk, berbaring itu menggambarkan aktivitas manusia. Aktivitas manusia itu kalau nggak berdiri, ya duduk, berbaring. Termasuk tidur ada di situ. Ya, jadi semua aktivitas itu mestinya kita lakukan dengan senantiasa mengingat Allah. Artinya apa? Dengan mengingat Allah, kita ingat aturan-aturannya. Kita kalau berdiri, duduk, berbaring, itu harus sesuai dengan aturan Allah. Itu artinya ingat Allah. Sesuai petunjuk Allah. Jadi zikrullah itu pada intinya adalah menyelaraskan, menyesuaikan semua aktivitas kita sesuai dengan petunjuk Allah. Maka disebutkan membaca Al-Quran itu bagian zikrullah. Karena dengan membaca Al-Quran itu kita apa? Kita mememorize, memasukkan nilai-nilai Al-Quran itu di dalam pikiran kita. Sehingga menjadi dasar kita di dalam memutuskan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Membaca Al-Quran zikrullah. Sholat itu termasuk zikrullah. Wa aqimis sholah li dzikri. Karena apa? Sholat itu adalah sebuah pernyataan, permohonan, presentasi kita kepada Allah tentang rancang bangun kehidupan yang mau kita lakukan di dunia ini. Itu zikrullah. Karena apa? Rancang bangun harus sesuai dengan yang Allah tetapkan. Kita selalu mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, ya, tunjukkan aku jalan yang lurus. Ya. Dan kita berprastia, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bahwa kita mengabdi hanya kepada Allah, minta pertolongan hanya kepada Allah. Nah, itu kan intinya ya, bahwa kita akan menjalani hidup ini sesuai dengan petunjuk Allah. Maka sholat itu lidzikri, untuk apa? Untuk zikrullah. Dengan sholat kita bisa semakin menyesuaikan apa yang kita lakukan itu sesuai dengan petunjuk Allah. Ini bagian dari zikrullah. Ya. Jadi kalau kita memahami zikrullah itu sebatas mengucapkan kalimat thayyibah, nah ini perlu kita luaskan. Ya. Jadi zikrullah bukan sekedar mengucapkan kalimat thayyibah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Tapi maknanya mesti lebih mendalam, bahwa zikrullah itu Allah hadir di setiap aktivitas kita, di setiap pikiran kita. Sehingga dengan kehadiran Allah, kita hanya melakukan sesuatu sebatas yang diizinkan Allah. Jadi kalau Allah melarang, ya sudah. Allah ada di situ, di dalam kita berbaring, di dalam kita duduk, di dalam kita berdiri, ya berarti semuanya kita harus menyesuaikan dengan apa yang ditunjukkan oleh Allah. Ya. Ini konsekuensi dari zikrullah itu. Qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ya. Waktu semua aktiviti, berdiri, duduk, baring, ya. Jadi artinya semua aktivitas itu adalah dengan ingat Allah, dengan menyesuaikan dengan petunjuk Allah. Nah, insya Allah kalau ini kita lakukan dengan baik, ya, jadi kita senantiasa menjalani hidup ini sesuai dengan petunjuk Allah, maka hati kita akan
menjadi tenang. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan zikrullah. Ingat, hanya dengan zikrullah hati menjadi tenteram. Jadi kalau kita sudah menyandarkan diri kepada Allah, melakukan aktivitas sesuai yang ditunjukkan oleh Allah, sesuai hudallah, maka kita akan tenang hidup kita. Karena aspek duniawinya kita mendapat ketenangan, dan akhiratnya kita juga akan mendapat ketenangan. Karena dijanjikan ya, tempat yang baik ya, di surga Jannatun Naim. Nah, ini sesungguhnya Bapak Ibu sekalian adalah upaya terus-menerus untuk menyesuaikan pikiran dan pola aktivitas kita sesuai dengan yang ditunjukkan oleh Allah. Di mana itu? Ya Quran. Maka kalau kita ingin zikir secara paripurna, maka kita mesti memahami Quran pelan-pelan, terus-menerus. Ya. Maka kalau itu menjadi aktivitas harian kita, ya, maka kita dalam perjalanan menuju ke paripurnaan, menuju manusia yang sempurna. Jadi kita sudah pada track, ya, pada jalan untuk menuju kesempurnaan. Tapi saat ini tentu kita belum mencapai. Ya. Kita akan melakukan perjalanan sepanjang hayat. Untuk apa? Untuk menuju kesempurnaan. Jadi ini adalah sebuah perjalanan. Nah, nanti sampainya di mana? Ya kita akan diberikan waktu di dunia ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita manfaatkan waktu yang masih ya, diberikan kepada kita secara optimal, sehingga di akhir hayat kita sudah mendekati kesempurnaan. Kalau sempurna betul saya kira sulit ya, tetapi yang penting kita sudah mendekati kesempurnaan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, setiap kita membaca Al-Quran, yang paling mudah kita pahami terlebih dahulu adalah makna yang tersurat. Quran itu ada makna tersurat, ya, ada makna tersirat. Tetapi yang paling cepat kita pahami adalah apa yang tersurat. Ini lebih cepat kita pahami. Nah, kalau kita mengulang-ulang terus-menerus, ya, maka pelan-pelan kita akan diberikan kefahaman makna yang tersirat. Ini di samping hasil proses pengulangan, mungkin juga penambahan literasi kita, bacaan kita, dengan membaca penemuan-penemuan para ahli sebelumnya. Kita membaca kitab tafsir, ya, maka kita pelan-pelan bisa memahami bukan hanya makna yang tersurat, ya, tetapi pelan-pelan kita akan tambah wawasan tentang makna yang tersirat itu. Tapi Bapak-Ibu sekalian, ya, kitab tafsir itu adalah hasil pikiran para ulama yang sifatnya relatif. Artinya bisa benar, bisa salah. Bisa benar sesuai konteks zamannya, tapi dalam konteks zaman yang lain bisa berbeda penafsirannya. Sehingga kitab-kitab tafsir itu fungsi pentingnya adalah sebagai referensi.
Selanjutnya, kita harus mempertanggungjawabkan sendiri pemahaman kita tentang Quran itu. Jadi pemahaman kita tentang Quran itu nanti bisa jadi apa? Jadi hujjah. Bahwa kita memahami Quran seperti itu. Dasarnya apa? Dasarnya Quran yang kita baca. Saya memahami ini seperti ini, ya. Adapun ada kitab-kitab tafsir yang membantu kita memahami, itu adalah sebagai referensi untuk memperluas cakrawala pemahaman kita tentang Al-Quran, sehingga kita mendapatkan pemahaman Al-Quran yang lebih komprehensif. Tetapi yang paling penting adalah kita melakukan pengulangan terus. Setiap hari kita mesti membaca Al-Quran, kita ulangi, kita pahami, maka ada sebagian yang bisa kita masukkan di dalam pikiran kita. Kita masukkan di dalam memori kita. Sehingga memori kita itu semakin diisi oleh Al-Quran. Nah, kalau saya bicara Al-Quran termasuk As-Sunnah. As-Sunnah itu adalah bagian bagaimana kita bisa memahami Al-Quran dengan baik. Itu yang dicontohkan oleh Nabi kita. Nah, ini aktivitas yang seharusnya kita lakukan setiap hari akan semakin meningkatkan kompetensi dasar kita. Sehingga dengan kompetensi dasar ini, kita bisa menjalani hidup makin hari makin baik. Supaya pemahaman kita komprehensif, ya, from cover to cover. Dari awal sampai akhir, kita baca secara berurutan sambil memperhatikan, menjiwai, memahami maknanya. Jadi Quran sebagai hudan itu baru kita peroleh kalau kita paham. Quran sebagai syifa itu bisa diperoleh hanya dengan membaca saja, dengan melafalkan. Itu penelitian sudah membuktikan kita bisa memperoleh manfaat Quran sebagai syifa, sebagai penyembuh. Tetapi sebagai hudan itu mesti kita pahami. Jadi kita berusaha sekuat tenaga untuk tidak ada hari yang berlalu tanpa Quran. Ini habit yang mesti kita bangun, Bapak Ibu sekalian. Tidak ada hari berlalu tanpa Quran. Sehingga setiap hari kita berkonsultasi dengan Quran. Nah, supaya kita bisa berkonsultasi dengan baik, maka kita harus berusaha untuk mengerti apa yang kita baca. Karena apa? Target kita, Quran itu sebagai hudan, ya, sebagai petunjuk. Nah, bagaimana frekuensi kita harus membaca dari awal sampai akhir? Bapak-Ibu sekalian, menurut hadis dari Abu Daud, ya, ini Abdullah bin Amr bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, berapa lama saya harus mengkhatamkan Al-Quran? Ya Rasulullah, fi kam aqra'ul Quran. Dalam berapa lama saya harus menyelesaikan membaca Al-Quran dari awal sampai akhir. Ya. Ini Rasulullah menjawab sebulan, fi syahrin, dalam 1 bulan. Nah, ini perintah pertama adalah tiap bulan kita menyelesaikan membaca Al-Quran. Dalam Mushaf Madinah, itu rata-rata 1 juz berisi 20 halaman.
kecuali juz 1 dan juz 30. Juz 1 lebih sedikit karena ada ayat Quran surah Al-Fatihah dan awal Al-Baqarah yang ditulis masing-masing setengah halaman, sehingga tambah satu halaman, ya, dari 21 halaman. Yang 31 itu karena banyak ditulis basmalah di surat-surat pendek, maka halamannya tambah sedikit. Tapi rata-rata juz-juz yang lain itu 20 halaman ditulis di dalam Mushaf Madinah. Nah, kalau kita target sebulan sekali, maka satu hari berarti rata-rata 1 juz. 1 juz itu 20 halaman. Kalau kita bagi sesuai waktu sholat, 5 kali sholat fardu, berarti kita bagi 5, masing-masing sholat fardu cukup 4 halaman. 4 halaman, kalau kita bagi sebelum sholat dan sesudah sholat, maka masing-masing cukup 2 halaman. 2 halaman sebelum sholat, 2 halaman setelah sholat. Bagi yang sudah lancar, rata-rata 1 halaman bisa kita selesaikan dalam waktu 1,5 menit. Ya, jadi hanya 90 detik kita sudah bisa menyelesaikan 1 halaman. Nah, mungkin kalau kita artinya banyak yang nggak tahu sehingga kita banyak membaca terjemahannya, katakanlah 2 kali lipat, ya 3 menit. Itu sudah kita memerlukan waktu yang lebih panjang. Itu artinya hanya berapa menit? Hanya 6 menit sebelum sholat, 6 menit sesudah sholat. Itu kalau kita masih belum memahami artinya. Tapi kalau sudah ngerti artinya, sebagian besar rata-rata 1,5 menit bisa selesai 1 halaman. Berarti hanya 3 menit sebelum sholat, 3 menit sesudah sholat. Itu tanpa menyediakan waktu khusus untuk membaca Al-Quran. Nah, kalau kita menyediakan waktu khusus baca Al-Quran, misalnya sesudah tahajud sampai subuh, ba'da subuh sampai suruh, nanti ba'da maghrib kita sediakan lagi. Berarti peluang kita untuk membaca ya, khatam lebih dari 1 kali itu tinggi sekali peluang. Ini yang kita kaitkan dengan sholat fardu saja sudah bisa khatam sekali. Hanya 3 menit sebelum sholat, 3 menit sesudah sholat. Saya kira tidak sulitlah kita untuk melakukan. Nah, ini menurut saya ya, mestinya umat Muslim itu rata-rata memiliki kebiasaan ini. Ya, dalam sebulan bisa menyelesaikan membaca Al-Quran khatam sekali. Ya, ini untuk rata-rata. Tapi kembali lagi, Abdullah ini menyampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya mampu mengkhatamkan kurang dari sebulan. Maka jawab beliau, khatamkanlah dalam 7 hari. Nih, kalau sebulan khatam itu bisa dilakukan oleh setiap Muslim, yang 7 hari ini mereka yang menekuni jalan dakwah. Jadi para mubalik ini membiasakan untuk mengkhatamkan ini grade berikutnya 7 hari, artinya seminggu sekali khatam. Ini kalau dibuat rata-rata sehari rata-rata 5 juz. Itu kalau kita bagi misalnya tadi ngambil waktu ba'da tahajud sampai subuh misalnya selesai 1,5 juz misalnya. Nanti antara subuh sampai suruh selesai 2 juz. Sudah berapa? 3,5 juz.
Nanti tambah lagi yang tadi mengikuti waktu sholat 1 juz, ya. Sudah 4,5. Masih ada waktu ba'da maghrib, ya. Saya kira cepat itu, ya. Ini bisa kita lakukan. Jadi yang menekuni tugas-tugas dakwah ini mestinya lebih banyak membaca Al-Quran, karena dia tidak hanya untuk dirinya, tapi dia juga harus menyampaikan kepada orang lain. Nah, ini yang kedua, ini layak untuk diperjuangkan. Saya sudah beberapa kali menyampaikan di antara tokoh-tokoh Muhammadiyah yang sudah wafat itu yang mudawamah seminggu sekali khatam itu antara lain yang saya tahu Kiai Haji Mas Mansur. Kiai Haji Mas Mansur itu seminggu sekali itu termasuk yang khatam. Sekarang yang masih hidup, saya ada mengenal beberapa orang ya, yang membiasakan ya khatam tiap 7 hari, seminggu sekali. Nah, ini Abdullah ini luar biasa sekali, masih menyatakan saya bisa mengkhatamkan dalam waktu kurang dari 7 hari. Tapi dijawab oleh Nabi, tidak akan memahami Al-Quran bagi orang yang mengkhatamkan dalam waktu kurang dari 3 hari. Nah, jadi jangan sampai kurang dari 3 hari menjadi habit. Ini yang terkait dengan amalan yang dimudawamahkan. Nah, menurut saya untuk awam ya 1 bulan 1 juz, tetapi untuk yang menekuni tugas dakwah ini pilihan 7 hari patut untuk diperjuangkan. Sehingga dengan cara yang demikian, Bapak Ibu sekalian, kita dari waktu ke waktu akan semakin kompeten di dalam menjalankan tugas-tugas khalifah fil ardh. Dan nilai kita itu tergantung dari kompetensi kita dan bagaimana kita mengaktualisasikan kompetensi kita itu, sehingga kita akan menjadi hamba Allah yang punya derajat tinggi atau rendah, itu antara lain bergantung bagaimana kita membangun kompetensi diri dan kita mengaktualisasikannya. Demikian Bapak-Ibu sekalian, ya mudah-mudahan nanti bisa diberikan penguatan oleh bapak-bapak dan ibu-ibu yang lain, sehingga kita akan semakin dekat dengan Quran, dan itu menjadi kompetensi penting kita, pemahaman akan Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.